Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Khairul Anam yang semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya, min ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah di pagi hari ini kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita tafakuh fitin, belajar ilmu agama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian tafakuh, memperdalam ilmu agama sebagai bekal mengarungi kehidupan ini, mempersiapkan bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis kita pada pagi hari ini terhitung sebagai jalan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah kita sudah berada di pertemuan ke-8, maka hadis yang ke-8 pula yang akan kita bahas dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh Syekh ya Mustafa Ibn Al-Bugha ya, dan juga teman beliau dengan karya yang disebut dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Langsung kita masuk kepada hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa nitina al-mutasilah ila mu'allifai hadzal kitab. Biasa nitihim ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa anhu bihi qala ani bani Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum Allah. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Ani bani Umar, dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ya. Jadi Abdullah putra daripada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, umirtu, kata Rasulullah, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala uqatila, untuk memerangi manusia. Kata Rasulullah, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi orang-orang yang belum masuk Islam, ya, para penyembah berhala, orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka atau kecuali mereka menyaksikan bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan yang benar disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan meyakini, menyaksikan, mengucapkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, wa yuqimus shalah, kemudian mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, kemudian menunaikan zakat, fa idza fa'alu dzalika, maka ketika orang-orang yang tadi belum masuk Islam kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat, lalu dua kalimat syahadat itu dibuktikan dengan mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, kalau sudah seperti itu, asamu minni dima'ahu, punya hak, kita punya kewajiban untuk melindungi darah-darah mereka.
Wa amwalahum, dan harta mereka sudah terpelihara, dilindungi. Bihaqil Islam, kecuali di sana ada kewajiban, ada tuntutan Islam. Ya, bisa jadi dia membunuh, ya, membunuh. Maka nyawa orang ini yang membunuh, orang Islam yang membunuh, maka dia harus dikisos jika hukum Islam ditegakkan. Atau mendapatkan sanksi, ya, ya, denda dan seterusnya. Nah, kecuali ada hak-hak Islam, ya, artinya ketika melanggar daripada aturan-aturan Islam yang kemudian menyebabkan harta atau jiwanya itu boleh diambil atau dibunuh. Ya, nanti ada dua pemahaman di dalam hadis ini, illa bihaqil Islam. Ya. Jadi kecuali mereka telah melakukan perintah-perintah kewajiban di dalam Islam, seperti apa? Menunaikan sholat, ya, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Mereka melakukan itu. Itu yang dipahami oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Bapak Ibu semuanya, ini merupakan hadis yang ke-8 di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan ini dirilis, dihimpun, terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, maka Bapak Ibu sudah tahu jika berada di dua kitab itu, maka status hadisnya adalah hadis sahih, ya, hadis sahih, karena terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Al-Muslim. Karena Imam Al-Bukhari sendiri itu beliau mensyaratkan di dalam hadis-hadis yang dihimpun di dalam kitab harus betul-betul ada perjumpaan antara murid dengan gurunya. Baik, Bapak Ibu semuanya, di sini rawi a'la di dalam hadis yang ke-8, ya, sahabatnya adalah Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar. Beliau adalah Abi Abdurrahman, kunyahnya, merupakan putra dari Umar bin Khattab. Ibunya adalah Zainab binti Maz'un. Ya, ibunya adalah Zainab. Ya, jadi merupakan siapa? Merupakan cucu daripada Rasulullah. Merupakan apa ini namanya? Kalau sahabat Umar itu adalah mertua, ya, mertua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat Umar, dia punya cucu, punya anak, namanya adalah Abdullah, ya, punya anak namanya Abdullah. Beliau dilahirkan setelah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah diutus itu kan usia 40 tahun. Nah, kemudian sahabat Abdullah bin Umar, putra daripada sahabat Umar bin Khattab, ini lahir. Hijrah beserta ayah dan ibunya, ya. Ketika kecil beliau sudah diajak hijrah oleh ayahnya, yaitu Umar bin Khattab. Dan peran daripada sahabat Umar bin Khattab atau ayah daripada Abdullah bin Umar ini sangat besar sekali untuk umat Islam. Ya, di masa Rasulullah SAW itu para sahabat itu tidak ada yang berani menampakkan ritual ibadahnya sebelum sahabat Umar bin Khattab masuk Islam. Tapi setelah sahabat Umar bin Khattab masuk Islam, baru sholat bisa terang-terangan kayak gitu. Ya. Kemudian bagaimana kita mendengar atau membaca cerita Rasulullah ketika hendak hijrah ke Madinah. Ya, dengan kisah yang begitu dramatisir sekali, ya, sangat menegangkan. Rasulullah akan hijrah ditemani oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dan Rasulullah beserta sahabat Abu Bakar hijrah sembunyi-sembunyi, tapi sahabat Umar bin Khattab beliau berhijrah dengan terang-terangan. Beliau menantang saat itu kepada orang kafir, orang musyrik, ya, orang musyrik Mekah, kafir Quraisy Mekah, menantang barang siapa yang ingin hari ini
ya, istri-istrinya menjadi janda, silahkan. Ya, saya akan berhijrah, saya akan pergi ke kota Madinah. Seperti itu. Jasa ayah daripada Abdullah ini sangat besar sekali. Kemudian pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu pernah sahabat Umar datang kepada Rasulullah membawa Abdullah, membawa Abdullah kecil, masih kecil. Kemudian meminta kepada Rasulullah untuk diberi izin agar Abdullah ini bisa ikut perang. Yang pada waktu itu izin pada tahun 2 Hijriah. 2 Hijriah berarti kisaran usia 12, 13, 14 waktu itu ya sahabat Abdullah ini putra dari Umar. Akan tetapi Rasulullah belum mengizinkan. Ya, jadi ketika usia belia maka tidak boleh peperangan itu ya diikuti oleh anak-anak kecil ya. Atau ketika peperangan membunuh anak kecil itu nggak boleh. Perempuan, orang yang lemah ya, orang yang sudah tua nggak boleh dibunuh. Ya, karena nggak ada kemungkinan untuk melawan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini tidak mengizinkan si Abdullah ini untuk ikut perang karena usianya masih belia, yaitu kisaran 13-14 tahun. Kemudian Abdullah ini merupakan sahabat yang kemudian selalu mulazamah, ya, setia menjadi santri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu ikut kajian-kajian yang digelar oleh Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Ya, Abdullah bin Umar ini merupakan sahabat yang memiliki pengetahuan luas, ya, sangat cerdas. Kemudian hafal Quran. Kemudian Rasulullah memuji terhadap Abdullah bahwa Abdullah adalah anak yang soleh, lelaki soleh. Wafat di kota Mekah tahun. Jadi ketika Fathu Mekah, ya kemudian setelah wafatnya Rasulullah, ini beda ya dengan sahabat Abu Hurairah yang kemudian hidup bertahan di kota Mekah ya, tapi di kota Madinah. Akan tetapi sahabat Abdullah ini kemudian kembali ke kota Mekah, kembali ke kampung halamannya dulu. Usia beliau adalah kurang lebih 84 tahun, kemudian meriwayatkan kurang lebih ada 1.630 hadis. Nah, ini merupakan perawi ya, al-muksir minar riwayah, yang banyak meriwayatkan hadis. Nah, kemudian urgensitas hadis ya. Dari hadis yang kita baca tadi tentang tadi martabat ya, harkat dan martabat orang Islam. Hadis ini merupakan hadis yang sangat agung karena mengandung aturan dalam agama Islam. Apa? Bersyahadat. Ya, bersyahadat. Dengan keyakinan yang kokoh bahwa tiada Tuhan yang benar disembah selain Allah SWT. Jadi, pokok daripada agama Islam itu adalah yang pertama bersyahadat. Orang melakukan sholat, orang menunaikan zakat, orang berhaji, tapi belum bersyahadat, belum masuk Islam, maka amalannya tidak akan terhitung. Nah, maka ini merupakan hadis yang agung, karena memerintahkan, ya di sini memerintahkan hal yang besar. Hal yang besar yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, merupakan hal yang besar karena di sini mengimani terhadap Rasulullah sebagai utusan. Jika sudah mengimani bahwa Rasulullah adalah utusan, maka melakukan dan mengimani atas apa segala yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka hadis ini merupakan hadis yang agung. Baik Bapak Ibu semuanya, kemudian kita masuk pada kosakata hadis di atas ya. Hadis di atas tadi, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala Allah. Ya, adapun perhitungannya ya, kalau sudah
mengucapkan kalimah la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka harta dan nyawanya terpelihara. Nah, kalau hisabuhum 'alallah. Jadi urusan hati itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kosakata di dalam hadis ini kosakata di dalam hadis ini, bentar kakak, diam dulu kakaknya, ayah lagi. Nah, maka di sini kosakata yang ada umirtu, ya umirtu. Allah Subhanahu wa taala, umirtu, saya diperintahkan. Siapa yang memerintahkan Rasulullah? Tentu tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Kemudian an-nasa, manusia. Manusia itu siapa? Manusia itu adalah, di situ adalah abadatul, ya, abadatul ausan, yaitu para penyembah, orang yang belum masuk agama Islam, ya. Orang-orang yang menyembah berhala dan orang-orang musyrik. Kemudian yuqimus shalah, mendirikan sholat, maksudnya apa? Melakukannya sesuai yang diperintahkan. Syarat rukunnya ada, ya. Syarat rukunnya ada, kemudian mendirikannya secara istiqomah, ya, tidak hari ini sholat besok enggak, kayak gitu ya, hari ini full besok enggak seperti itu, tetapi sudah berkomitmen kuat melakukan ibadah sholat. Kemudian wayu'tuna zakah, wayu'tu zakah, menunaikan zakat, artinya memberikan zakat kepada yang berhak. Kemudian berikutnya adalah asomu, ya asomu, ya asomu, artinya apa? Mereka terpelihara dan terhalang, ya. Seperti contoh, i'tasomtu billah, aku terhalang sebab kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk bermaksiat kepadanya. Ya, jadi terpelihara. Jadi ismah artinya terpelihara, dan itu salah satu sifat, ya, atau konsekuensi, ya, yang diberikan kepada para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul itu memiliki sifat ismah atau maksum. Mereka terpelihara. Terpelihara dari apa? Melakukan kemaksiatan. Jadi nggak ada para nabi, para rasul yang melakukan kemaksiatan. Illa bihaqil Islam. Jadi asomu, mereka terpelihara, ya, terlindungi, ya, tidak boleh diganggu. Illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak-hak Islam. Maksudnya apa? Akan tetapi wajib atas mereka setelah darah dan hartanya terlindungi untuk mendirikan hak-hak Islam. Artinya harus melakukan perintah-perintah dan meninggalkan larangan agama Islam. Nah, baru mereka itu memperoleh hak perlindungan tadi, ya. Kalau mereka melakukan sholat, ya, menunaikan zakat dan perintah-perintah agama Islam yang lain, dan juga meninggalkan segala larangan agama Islam, baru mereka kemudian memperoleh hak perlindungan dari Islam itu sendiri. Wa hisabuhum 'alallah, ya, adapun perhitungan mereka, hisabnya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya
urusan batin dan kejujuran hati mereka hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang menilai. Jadi urusan hati orang lain itu kita nggak boleh ikut campur, ya nggak boleh. Ada orang misal katakan berdonasi ya, kemudian kita bilang wah dia mah nggak ikhlas kayak gitu. Itu nggak boleh kita ikut campur hal seperti itu. Jadi itu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh ya ikut-ikutan. Baik. Bapak Ibu semuanya, kemudian kita masuk pada fikih hadis, ya fikih hadis, pemahaman terhadap hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pemahamannya ya, di sini ada beberapa redaksi hadis ya, ada beberapa redaksi hadis yang senada dengan hadis yang kita baca tadi. Dan hadis ini sama-sama hadis marfu ya. Di dalam kitab Sahih Bukhari dijelaskan dari sahabat Anas ya, radhiyallahu anhu, bahwa kalau tadi kan dari sahabat Abdullah bin Umar ya. Di sini ada redaksi lain yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an ilallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Bedanya di sini abduhu ya, ada abduhu. Kemudian faida syahidu, nah, kalau tadi faida fa'alu dzalika. Nah, itu beda redaksi, tetapi substansinya sama. Substansinya sama, tetapi redaksinya berbeda. Ya, misal katakan ada orang ngomong, jangan lupa ya besok ada perkuliahan ya, kajian ilmu hadis riwayah. Nah, itu ada yang ngomong kayak gitu, ada yang ngomong besok masuk ya ke perkuliahan ilmu hadis riwayah. Nah, maka substansinya sama, artinya sebenarnya sama ya, walaupun redaksi ucapannya berbeda. Nah, sini. Jadi saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia, orang-orang musyrik, hingga mereka kemudian bersyahadat ya. Kalau sudah bersyahadat bagaimana? Ya, dan mereka sholat ya, mendirikan sholat dan menghadap kiblat kami dan memakan sembelihan kami, faqad hurimat alaina dima'uhum, maka darah mereka dan harta mereka itu haram atas kami kecuali dengan hak-haknya. Itu riwayat lain seperti itu, tapi intinya adalah sama. Di sana adalah hak dan martabat ya orang Islam ketika sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan juga melakukan perintah serta meninggalkan larangan agama Islam. Kemudian Imam Ahmad di dalam musnadnya juga beliau meriwayatkan hadis sahabat Mu'adz bin Jabal ya, dari Rasulullah SAW. Ya, kalau tadi sahabat Anas, yang kita baca adalah dari sahabat Abdullah bin Umar, ini ada dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Redaksinya hampir mirip dengan redaksi yang dari sahabat Anas ya. Tetapi juga mirip dengan redaksi yang dari sahabat Abdullah bin Umar. Kalau tadi faida syahidu, kalau ini faida fa'alu dzalik. Seperti redaksi yang kita baca dari sahabat Abdullah bin Umar. Jadi ada beberapa riwayat hadis ya. Artinya hadis ini makin kuat nilainya, selain sahih juga kuat ya. Bisa jadi hadis ini merupakan hadis masyhur. Hadis masyhur itu apa? Hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok rawi di dalam tiap tingkatannya ya. Dalam tiap tingkatannya itu lebih dari sama dengan 3 dan di bawah jumlah perawi yang mutawatir. Ini dulu kita pernah pelajarin itu. Nah, kemudian hadis yang masyhur tadi itu hukumnya ada yang masyhur dia berupa sahih, masyhur dia berupa hasan, dan nilainya kualitasnya ada yang dhaif, ada yang palsu. Nah, ini merupakan hadis masyhur tetapi yang kualitasnya sahih ya. Kemudian yang kedua,
cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka seorang terpelihara darah dan hartanya dan menjadi orang Islam. Jadi cukup. Ya. Jadi seseorang itu kemudian berhak dipelihara jiwa dan hartanya ketika dia sudah kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, seperti itu ya. Kemudian jadi nanti ada beberapa pemahaman ini nanti ya. Jangan dipahami bahwa ini pertentangan begitu. Jadi nanti ada beberapa pemahaman. Pemahaman yang pertama adalah cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat ya, maka dia sudah terpelihara harta dan jiwanya seperti itu. Ya, karena banyak dalil-dalil yang mengungkapkan itu ya. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah ada redaksi, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka harta dan jiwanya itu terpelihara. Itu pada riwayat yang lain. Artinya di situ cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah tanpa menyebutkan wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, tanpa menyebutkan setelahnya sholat mereka harus menunaikan zakat. Nah, seperti itu. Jadi dengan 2 kalimat syahadat mereka telah memperoleh hak untuk dilindungi harta dan jiwanya. Kemudian di dalam riwayat Muslim juga ada ya hadis bahwa Abi Malik itu mendengar dari Rasulullah SAW mayaqul Rasulullah SAW berkata, mangqala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian mengingkari ya, terhadap sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala ya, maka Allah mengharamkan darah dan hartanya. Seperti itu, artinya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada poin kedua bahwa cukup dengan mengucapkan kedua kalimat syahadat itu seseorang sudah mendapatkan hak untuk dipelihara harta dan jiwanya. Kemudian yang ketiga, di sini ada perdebatan ya, ada diskusi antara sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Abu Bakar itu di masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya, ar-rahil ila rafiqil a'la, ketika Rasulullah sudah kemudian kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat Abu Bakar As-Siddiq di masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau memimpin itu terjadi banyak ya, ada beberapa sahabat yang murtad. Ya, kemudian kenapa kok sampai murtad? Ya karena mereka masuk Islamnya tidak tulus dari hatinya, akan tetapi melihat terdapat peperangan di masa Rasulullah, ada harta rampasan, ada penjarahan dan seterusnya, sehingga mereka mengharapkan hasil itu. Nah, maka keimanan yang tertanam di dalam diri mereka tidak sekuat para sahabat yang lain yang betul-betul masuk Islam itu lillah. Tidak memandang adanya kepentingan yang kemanfaatan yang mereka peroleh secara duniawi. Nah, ketika masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq memimpin, nah itu ya terjadi ada beberapa sahabat yang murtad, kemudian menentang ya, menolak tentang syariat sholat ya, menunaikan zakat dan seterusnya.
Maka di masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq memahami hadis yang telah kita baca itu tadi, beliau pahami bahwa apa? Orang-orang yang kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat itu mereka berhak memperoleh perlindungan itu kecuali ilaqiha, kecuali mereka melakukan perintah-perintah agama tadi dan meninggalkan larangan-larangan agama tadi. Nah, kalau mereka tidak melakukan perintah agama, ya bahkan melakukan larangan agama, bagaimana? Ya mereka tidak memperoleh hak dilindungi, maka diperangi. Nah, maka di masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini beliau memerangi orang-orang yang kemudian menentang terhadap kewajiban zakat. Nah, sahabat Abu Umar ini belum paham, ya. Maka beliau ini kemudian berselisih pendapat. Ini bagaimana antum ini? Wong Rasulullah mengatakan bahwa cukup dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, kemudian setelah lama-lama sahabat Umar baru paham bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membukakan mata hati daripada sahabat Abu Bakar untuk memahami hadis Rasulullah di masa sahabat Abu Bakar, ya, di sana bahwa relevansi hadis itu adalah harus melakukan perintah-perintah tadi, illa bihaqiha, harus melakukan perintah-perintahnya. Kalau meninggalkan, menentang perintah-perintah tadi, ya maka berhak untuk diperangi. Artinya mereka tidak kemudian memperoleh hak dipelihara. Nah, itu yang dipahami oleh sahabat Abu Bakar, dan kemudian sahabat Umar paham bahwa pemahaman sahabat Abu Bakar ini adalah pemahaman yang benar. Ya, jadi Bapak Ibu, apa yang dipahami oleh sahabat Abu Bakar pada masanya itu adalah pemahaman yang benar. Kenapa? Karena orang-orang yang keluar Islam ini menentang, ya tidak hanya keluar saja. Kalau keluar saja nggak masalah, tidak diperangi, tetapi mereka menentang, ya menentang terhadap kewajiban-kewajiban, maka diperangi seperti itu. Ya. Beda halnya kalau mereka tidak menentang. Masalahnya mereka menentang. Baik, kemudian berikutnya adalah hukum orang yang meninggalkan, ya. Hukum orang yang meninggalkan seluruh rukun-rukun Islam. Adapun hukum orang yang meninggalkan seluruh rukun Islam, ketika mereka merupakan sebuah komunitas yang memiliki kekuatan, ya jadi mereka berkomunitas gitu, nggak perorangan. Mereka membentuk satu komunitas, satu kelompok, ya satu jamaah, maka di sini berhak untuk diperangi. Dan inilah yang terjadi di masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Sahabat Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid untuk memerangi yang meninggalkan seluruh atau sebagian rukun Islam. Begitu juga Umar berkata, jika orang meninggalkan haji, maka aku akan perangi sebagaimana mereka meninggalkan sholat. Artinya kedudukan daripada Assalamualaikum. Artinya bahwa kedudukan rukun Islam itu antara satu dengan yang lainnya itu sama. Jadi sholat itu sama pentingnya dengan zakat. Zakat juga sama pentingnya dengan sholat dan yang lain-lainnya. Kemudian jika perorangan yang kalau perorangan nih tadi, kalau merupakan komunitas kelompok yang memiliki kekuatan, nah itu maka Islam yang melalui apa namanya pemerintahnya gitu ya, tidak perorangan tuh membunuhnya juga. Jadi harus proses pengadilan dan seterusnya. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i dihukum mati sebagai had, ya sebagai hukuman. Jadi bagi perorangan tuh yang menentang syaratnya, bukan meninggalkan sholat. Beda ya, meninggalkan sholat dengan menentang sholat. Jadi kalau meninggalkan sholat belum tentu menentang. Tapi kalau sudah menentang, sudah tentu dia meninggalkan. Ya, sudah menentang, meninggalkan lagi gitu kan. Nah maka kalau menentang, menurut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i dihukum mati. Kemudian menurut Imam Ahmad, ya, kemudian menurut Imam Ibnu Mubarak,
Orang yang menentang terhadap sholat maka diperangi Hai sebagai orang teman, kafir. Assalamualaikum. Ayo kita. Ya, diperangi sebagai orang kafir. Kalau tadi dia dibunuh karena merupakan hukuman gitu. Nah, kalau ini diperangi karena dianggap orang kafir. Ya, jadi sudah keluar dari agama Islam. Jika menentang zakat, puasa, haji, maka ya kalau tadi sholat nih. Ya, kalau tadi sholat. Kalau jika menentang zakat, puasa, dan haji, maka menurut Imam Syafi'i tidak dihukum mati. Ya, jadi yang dihukum mati hanya sholat. Kemudian kalau menurut Imam Ahmad ada dua pendapat. Yang masyhur bagi penentang zakat maka boleh diperangi, yang paling masyhur. Berarti yang nggak masyhur, yang nggak terkenal itu tidak diperangi. Di luar deh. Kemudian iman yang diperintahkan ya, iman tadi kan tentang hadis keimanan ya, tadi bersyahadat ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat artinya meyakini ketuhanan Allah dan meyakini kerasulan ya, kerisalahan kerasulan daripada Nabi Muhammad SAW. Iman yang diperintahkan, ulama salaf dan ulama khalaf sepakat bahwa iman yang diperintahkan adalah dengan keyakinan dalam hati yang kuat. Jadi al-i'tiqad al-jazim. Ya, tidak hanya sebatas ucapan, tetapi harus ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kita kemudian menerjemahkan di dalam hati kita bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah, tiada Tuhan yang benar disembah, tiada Tuhan yang pantas diminta, ya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada keraguan ya, di dalam rukun Islam. Jadi nggak boleh ragu. Jadi mengucapkan 2 kalimat syahadat, meyakininya dengan keyakinan yang kokoh, akan tetapi kita kemudian meragukan perintah-perintah Allah. Ada loh yang seperti itu. Ya, penghafal Quran, mohon maaf, orangnya hafal Quran tapi nggak tahu murojaah atau enggak gitu ya, dibaca atau enggak Qurannya. Itu di bulan puasa mereka dia bukan mereka ya, dia nggak berpuasa. Saya pernah menemui orang yang seperti itu. Katanya apa? Puasa Ramadan itu nggak wajib. Kok bisa menghasilkan kesimpulan konklusi seperti itu? Saya juga paham. Ya. Adapun mengetahui dalilnya, ya, dalil-dalil daripada rukun-rukun Islam dan juga dalil-dalil tentang akidah itu tidak wajib. Jadi yang wajib hanya bagi para ulama. Tapi kalau orang-orang awam maka tidak wajib untuk mengetahui dalilnya secara terperinci ya. Cukup dengan dalil yang global saja. Apa bukti bahwa Allah itu ada? Ya adanya kita ini. Nah, itu cukup. Seperti itu. Jadi tidak harus detail. Kenapa kita menjadi bukti bahwa keberadaan Allah? Itu nggak wajib bagi orang awam seperti itu. Ya mikirnya nggak terlalu ribet-ribet kalau orang awam. Maka keimanan orang awam itu sangat simpel saja. Tidak seperti para alim, para ulama. Mereka dituntut untuk kemudian memiliki pengetahuan lebih tentang keyakinan yang bersemayam di dalam hatinya itu. Kemudian kata illa bihaqiha, ya, redaksi illa bihaqiha. Di sini ada 2 pemahaman tadi ya. Satu pemahaman dari yang dipahami oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya. Illa bihaqiha, kecuali dia melakukan perintah-perintah agama tadi. Jadi kecuali dia melakukan perintah-perintah agama. Kemudian yang kedua pemahamannya adalah kecuali dia kemudian tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan dia dihukum mati. Jadi kan tadi bahwa mereka terpelihara agama dan jiwanya, kecuali kalau pemahaman sahabat Abu Bakar itu adalah kecuali dia melakukan perintah agama dan meninggalkan larangan agama. Itu yang pertama. Kemudian pemahaman yang kedua adalah lebih hakikat kecuali dia melanggar terhadap ketentuan agama yang menyebabkan dia boleh dibunuh.
dihukum mati. Seperti zina muhson ya. Ada 3 ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in. Darah seseorang itu tidak halal. Orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, darahnya itu terpelihara illa bi ihda salasin, kecuali dia melakukan 3 hal. Yang pertama as-sayyibu az-zani, adalah duda atau janda yang berzina. Jadi duda atau janda yang berzina. Kemudian wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh, ya, maka dikisos. Dikisos ya, kecuali dia membunuh. Wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Kemudian orang yang keluar dari agama Islam, kemudian dia al-mufariqu lil jamaah, dia kemudian menentang terhadap komunitas yang ada. Jadi tidak hanya keluar murtad kayak gitu. Kalau sebatas murtad itu nggak dibunuh. Tetapi sudah murtad, dia kemudian membentuk komunitas ya, atau dengan cara mengajak kayak gitu, dia mendakwahkan, sudah keluar dari agama Islam, dia didakwahkan gitu, memprovokasi orang lain untuk keluar dari agama Islam, atau memprovokasi orang lain untuk tidak masuk agama Islam. Nah, itu maka orang yang seperti itu berhak untuk dibunuh. Tetapi lagi-lagi tidak secara sporadis ya, ada ketentuannya. Jadi tidak perorangan tetapi melalui kelembagaan ya. Hakim yang menentukan dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah al-hisab fil akhirah azza wajal. Tadi kan wa hisabuhum 'alallah, ya, perhitungannya itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan Allah. Kenapa? Al-hisab fil akhirah lillahi azza wajal. Ya, jadi perhitungannya nanti, pertanggungjawaban di akhirat itu adalah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hati dan hal-hal yang tersembunyi dari hamba-hambanya. Ya. Jadi kita nggak boleh menghukumi terhadap sesuatu yang tidak tampak. Ya, apalagi sampai kemudian meneliti ya, diawasin sampai segitu telitinya, nggak boleh ya. Jadi interaksi kita kepada sesama, kepada orang lain itu adalah musamahah, toleran. Kita nggak boleh kemudian hidupnya itu cuman ngurusin orang lain terus ya. Padahal urusan pribadi juga, jika 24 jam itu betul-betul digunakan, itu juga belum cukup. Maka yang berhak menghisab, membalas ya, baik buruknya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba menjadi mukmin sejati, maka Allah memasukkannya ke dalam surga. Namun sebaliknya, jika ia berdusta, ria dan munafik, artinya ada penyakit, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Adapun tugas Rasul di dunia ini adalah sebatas mengingatkan saja. Rasul saja mengingatkan, apalagi sebatas kita ya, para ustadz, para kiai, para ulama, itu hanya menyampaikan kebenaran dan kebaikan saja. Menyampaikan kebaikan dengan cara yang benar dan cara yang baik. Apalagi kita kemarin membahas tentang nasihat gitu ya, nasihat. Jadi nggak semua kita itu punya kapasitas dan berhak, bahkan tidak semua kita wajib untuk memberikan nasihat. Jadi ada bagian-bagiannya. Kemudian Rasulullah berkata terhadap Khalid bin Walid, aku tidak diperintahkan untuk mengawasi hati manusia. Rasulullah berkata ya kepada Khalid bin Walid seperti itu, bahwa saya tidak diperintahkan untuk mengawasi hati manusia, wala asyqa butunahum.
Dan saya tidak diperintahkan untuk membedah, ya, membuka perut mereka, dioperasi kemudian dilihat hatinya gimana, kayak gitu ya. Jadi urusan batin, urusan hati itu adalah urusan personal, ya, urusan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak boleh ikut-ikutan. Sekelas Rasulullah aja seperti itu. Apalagi kita yang bukan apa-apa. Kemudian kesimpulan dari hadis ini sebagai penutup bahwa satu, perintah memerangi penyembah berhala. Memerangi, ya, perintah untuk memerangi orang-orang yang belum masuk Islam untuk masuk Islam. Jadi memerangi di sini itu tidak kemudian dia mulai duluan, bukan. Memerangi itu artinya karena diperangi. Gitu. Jadi umat Islam kewajiban untuk kemudian mendakwahkan agama Islam, menyampaikan agama Islam ke seluruh makhluk, ke seluruh manusia. Nah, berdakwah ini tidak hanya dengan ucapan, jadi jangan dipahami, disempitkan pemahamannya, ya, bahwa dakwah itu hanya dengan ucapan. Enggak. Jadi dakwah itu bisa dengan perbuatan. Ya, misal ada orang kemudian orang Islam ada Jumat berkah tuh. Jumat berkah itu kan, itu merupakan jalan dakwah. Dia nggak ngomong-ngomong, tapi ada orang yang melihat tersentuh. Ya, orang Islam yang kaya yang lain tersentuh. Atau orang Islamnya tersentuh juga, akhirnya masuk Islam. Itu merupakan bentuk dakwah. Jadi setiap kita punya kewajiban itu. Tapi jangan dipahami hanya sebatas yang namanya dakwah itu adalah yang menggunakan mikrofon gitu ya, yang ceramah dan seterusnya. Tidak hanya itu, lebih luas dari itu. Termasuk berdoa, itu merupakan dakwah juga. Ya, jadi berdoa, kita mendoakan orang lain untuk kemudian melakukan kebaikan, mendoakan orang yang belum masuk Islam untuk masuk Islam, itu merupakan dakwah. Seperti itu ya. Kita punya kewajiban itu semuanya. Nah, diperangilah orang-orang yang kemudian memerangi. Gitu ya. Orang-orang yang belum masuk Islam tetapi memerangi. Tapi kalau nggak memerangi, ya nggak diperangi. Nah, maka redaksinya di sini perlu dipahami bahwa muqatalah. Jadi kalau Bapak Ibu belajar ilmu morfologi ya, ilmu morfologi bahasa Arab, ya, perubahan kata dalam bahasa Arab itu ada perbedaan antara qatala yaqtulu sama qatala yuqatilu, itu berbeda. Kalau qatala yuqatilu itu artinya apa? Kausalitas itu, saling. Jadi ada yang memulai. Nah, orang Islam ini kemudian dia apa? Bukan kemudian dia memulai, tetapi dia melindungi diri. Nah, seperti itu. Dan perlu dipahami, ketika memerangi pun tadi ya, jadi ada yang menyerang, kemudian melindungi diri, pun ketika melindungi diri ini, itu ingat bahwa tujuannya adalah supaya mereka itu yang tadi memerangi bisa masuk Islam. Artinya apa? Ketika berperang itu nggak boleh karena dendam. Wah, dia harus mati. Nggak boleh. Jadi kalau bisa itu mereka nggak mati, tapi bisa masuk Islam, kayak gitu. Ya, itu tujuan peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau kita baca tentang sejarah peperangan Rasulullah, satu, beliau nggak pernah memulai duluan. Kemudian mencari waktu-waktu ya, nggak ketika waktu siang, enggak. Ya, kebanyakan itu kemudian kalau ada azan ditunggu dulu, barangkali ada musuh yang masuk Islam. Itu segitunya ya. Kemudian yang kedua, orang Islam darah dan hartanya terpelihara. Tadi ada dua pemahaman ya. Kecuali lalu pemahaman mana yang benar gitu. Pemahaman yang benar kedua-duanya Pak benar itu. Tergantung kemudian situasi dan kondisinya. Situasi dan kondisinya. Kemudian yang ketiga, hukum dunia berdasarkan urusan lahir, syariat. Adapun hati adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat, urusan syariat
itu urusan lahir. Ya, jadi kalau misal ada orang nggak sholat itu kan berarti urusan lahir. Tapi kalau urusan hati tentang akhlak, perangai itu adalah urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang udah sholat kemudian masih nyuri, nah itu urusannya sama Allah, bukan urusan kita. Kalau kita ngurusi kayak gitu, nah kita jadi buruk lagi tuh. Akhirnya ngomongin orang lain yang buruk. Kemudian 4, bagi orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah dan Rasulnya. Ya, apa tadi? Bagi orang Islam harus konsisten akan rukun Islam. Ya, artinya harus bagi orang Islam, kalau keislamannya ingin sempurna, maka dia harus melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan perintah Rasul, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian Muslim sebatas berdakwah saja tadi ya. Sekelas Rasulullah itu kewajibannya hanya berdakwah, tidak memaksa orang untuk menerima kebenaran dan ya sudah disampaikan saja. Hidayah kita tunjukin aja gitu, kayak orang mau kemana Bu? Mau ke Tangerang dari Jakarta. Oh lewat sini Bu. Kalau mau ke Tangerang lewat sini aja ya. Ke kali apa itu? Sungai apa itu? Sungai apa? Nah, kemudian kok apa namanya? Misal lewat Daan Mogot kayak gitu. Kemudian dia milih untuk lewat ini Bintaro, ya silahkan saja. Yang penting kita sudah ngasih tahu. Ini seperti ini, kalau lewat Daan Mogot seperti ini sudah dikasih tahu. Nah, jadi tugas kita hanya menyampaikan. Adapun taufik, ya taufik untuk orang ini mengambil hidayah tadi itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Berdakwah dengan lisan dan perbuatan. Ya, tidak hanya dengan lisan. Jadi jangan disempitkan bahwa yang namanya pendai ya, para dai itu adalah mereka penceramah saja, bukan. Bahkan para penceramah ini yang kemudian paling berbahaya ya, paling rawan. Kenapa? Karena dia berada di samping tadi jurang neraka. Kalau dia apa yang diomongkan tidak dilakukan ya sudah tinggal jatuh saja seperti itu. Nah ini kiranya ya. Jadi harkat dan martabat orang Muslim itu tadi pintunya, kuncinya adalah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. Tentu kalau ingin menjadi seorang Muslim yang sempurna, yang kafah ya bahasa kitanya kafah itu adalah melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala semampunya dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah semaksimal mungkin. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ustadz Khairul Anam. Ya, terima kasih Ustadz Samsudin. Sekarang tiba saatnya bagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan langsung menyalakan audionya, sebutkan nama dan asalnya, dan pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Saya Luki Ustadz. Assalamualaikum. Ya, Ustadz Pak Luki silakan. Ya, ini tadi saya kalau tidak salah mendengar, ini kan hadis masyhur ya, tapi di bawah mutawatir gitu. Saya kurang menyimak tadi apakah kalau mutawatir ada syaratnya sampai berapa orang itu Ustadz disebut mutawatir. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Ustadz kalau tidak salah juga saya salah dengar atau kurang nyimak, ada mutawatir yang doif atau masyhur ya, hadis masyhur yang doif. Nah, apakah memang bisa hadis yang banyak yang meriwayatkannya tapi doif gitu, baik matan ataupun sanadnya gitu Ustaz. Makasih Ustaz. Ya, ada. Baik. Makasih. Jadi yang pertama pertanyaannya apa ya, lupa saya. Itu nggak fokus. Khawatir. Ini Ustaz yang apa? Yang mutawatir tapi doif gitu Ustaz. Itu yang terakhir. Ya iya, jumlah Definisi mutawatir. syaratnya ya untuk mutawatir harus berapa? Ya, ketemu ya, ingat. Baik, penanya satu aja dulu ya, kita ini dulu. Kita jawab aja dulu deh. Jadi tadi pertanyaan dari Pak Luki, jazakumullah sanal jaza ya. Jadi hadis mutawatir itu apa dulu? Hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan
oleh sekelompok rawi di dalam setiap tingkatannya, tingkatan sahabat, tabi'in, bawahnya tabi'ut tabi'in, sampai dihimpunnya itu hadis, itu diriwayatkan oleh sekelompok rawi, ya, penyampai berita hadis tadi, itu oleh sekelompok sejumlah rawi yang tidak mungkin mereka secara umum itu mereka bisa berdusta. Nah, jumlahnya berapa nggak ditentukan. Ulama nggak menentukan. Yang paling yang paling diambil oleh para ulama bahwa jumlahnya nggak ditentukan, ya. Apakah jumlahnya 50 rawi di dalam satu tingkatannya, nggak kayak gitu. Tetapi apa? Melihat kualitas daripada perawi itu sendiri. Ya, jadi misal katakan nih di sahabatnya misal 10, misal di sahabatnya 10, di tabiinnya misal 20, misal ini permisalan. Kemudian di tabiinnya misal tambah banyak lagi kan, karena biasanya kan berita itu makin ke bawah makin banyak yang menyampaikan gitu. Ya kayak berita kita aja nih, misal ada berita kebakaran di Bogor. Nah, yang menyampaikan di Bogor hanya 5 orang. Setelah itu beritanya nyebar. Setelah itu nyebar lagi makin banyak seperti itu. Nah, jadi setiap tingkatannya itu diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang jumlah ini menurut adat, ya keumuman itu nggak mungkin mereka kemudian bersepakat untuk berdusta. Kalau ada yang bohong pasti langsung dia bohong, itu langsung diingetin. Dia bohong. Karena apa? Misal yang 9 dia menyampaikan kebenaran, satunya berdusta kan kelihatan. Ya. Kalau mereka kemudian berdusta semuanya, itu secara keumuman, ya, secara kebiasaannya itu nggak mungkin. Jadi mereka sepakat untuk berdusta. Ya. Jadi misal katakan di sahabatnya tadi ada 10, dan 10 ini merupakan misal orang yang soleh dan alim, gitu ya. Jadi orang yang cendekiawan, udah cendekiawan dia soleh lagi. Begitu juga misal di tabiinnya tadi misal 20, dan 20 ini merupakan adalah orang-orang yang alim dan soleh. Nah gitu. Maka kabar berita yang seperti itu nanti hadisnya itu adalah hadis mutawatir. Pada jumlah, ya, kalau tidak sampai pada jumlah yang kemudian bisa menimbulkan keyakinan tadi, ya, atau mutawatir, maka disebut dengan hadis masyhur. Jadi hadis masyhur itu diriwayatkan, ya, di dalam tiap tingkatannya itu minimal sama dengan ya 3 lebih. Jadi minimal sama dengan 3 lebih. Jadi 3, 4, 5 sampai jumlah berapa? Sampai jumlah, ya, misal itu jumlahnya 10, berarti dia sampai 9. Ini terhitung dia hadis masyhur. Seperti itu, ya. Tapi minimal 3. Nah, maka tadi hadis yang tadi kita baca itu tadi ada beberapa sahabat tuh. Ya, ada Anas, ya, ada Abu Hurairah itu. Kemudian ada Ibnu Umar, ya, itu aja udah 3. Ada Mu'adz bin Jabal, ada 4. Nah, maka di sini kategorinya adalah kategori hadis masyhur. Seperti itu, ya. Jadi hadis masyhur itu adalah hadis yang tingkatannya di bawah hadis mutawatir. Ya, di bawah hadis mutawatir. Kalau hadis mutawatir itu pasti, ya, kevalidannya itu pasti, menimbulkan pemahaman yang yakin, itu ada 3 syarat. Syarat yang pertama, dia harus diriwayatkan di dalam tiap tingkatannya itu oleh sekelompok rawi, ya, sejumlah rawi yang secara kebiasaan itu tidak mungkin mereka bersepakat berdusta. 1. Yang kedua itu apa? Yang kedua ini adalah mereka sumbernya itu adalah panca indera, mendengar, melihat, seperti itu. Ya. Jadi tingkatannya jumlahnya itu banyak. Yang kedua, mereka tidak mungkin secara adat berdusta, ya, semuanya berdusta kan nggak mungkin tuh.
pasti misal ada 10 orang, nggak mungkin semuanya sepakat kita bohong aja kayak gitu. Ya, pasti misal katakan bohong 1-2 kayak gitu. Dan yang 8 ini pasti langsung mengkritik terhadap yang 2. Nah, seperti itu. Apalagi kalau melihat kualitas daripada perawinya, misal orang soleh, orang alim, orang soleh, nggak mungkin orang soleh bohong kayak gitu. Baik ya. Tapi kalau hadis masyhur itu di bawahnya. Jadi jumlahnya itu di bawah. Minimal sama dengan 3. Jadi 3, 4, 5, 6 sampai jumlah berapa? Di bawah hadis masyhur. Nah, hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu berapa jumlahnya? Nggak ada ketentuan. Nah, jadi misal katakan diriwayatkan oleh perawi dengan kualitas grade A, itu cukup misal 7. Berarti hadis masyhur itu 6. Kayak gitu. Intinya di bawahnya. Itu hadis masyhur. Kemudian ada nggak hadis masyhur itu yang dhaif? Hanya dhaif, palsu juga ada, Pak. Ya, viral tapi palsu. Nah, kita di zaman kita ini menjadi bukti nyata nih. Ada sesuatu yang hoax tapi sudah viral, sudah masyhur. Nah, ini terbantu kita dengan kondisi saat ini. Kayak gitu. Jadi sesuatu yang sudah masyhur tapi palsu. Palsu loh, ini bukan dhaif lagi. Kalau dhaif kan berarti masih mending. Ini palsu. Itu ada. Ya, misal contoh nih di dalam hadis-hadis, misal al-badinjan dawaun likulida, ya. Terong itu adalah obat bagi seluruh penyakit. Nah, itu. Ternyata perawinya ini adalah penjual sayuran gitu. Tukang apa? Al-baqal, tukang sayur. Sehingga diviralkanlah itu. Al-badinjan dawaun likulida. Nah, itu. Jadi ini sudah hadisnya, bukan hadis ini ya. Ini palsu. Kalau yang dhaif viral tapi dhaif, ini contoh ini nih, Bapak pasti tahu. Utlubul ilma walau bisin. Cari ilmu walau sampai ke negeri Cina. Pernah dengar nggak itu, Pak Luki? Iya, sering, Ustaz. Pernah dengar ya? Pernah yang dengar. itu. Nah, iya. Jadi carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Kan gitu kalau kita terjemahin tuh. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu merupakan hadis tapi hadisnya dhaif. Tapi viral gitu, masyhur. Ya. Seperti itu, Pak. Jadi ada nggak yang masyhur tapi dhaif? Gitu. Apalagi yang dhaif, yang palsu juga banyak kayak gitu. Itu Pak Luki, semoga menjadi hal yang jelas. Kalau hadis mutawatir pasti sahih, Ustaz ya. Ya, kalau hadis mutawatir itu pasti sahih, ya. Jadi pasti sahih, ya. Ya. Ya, kalau hadis mutawatir nggak ada yang kemudian bernilai palsu kayak gitu, nggak mungkin. Dhaif nggak ada. Ya, makasih Ustaz. Sama-sama. Baik, berikutnya ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada? Ada yang ditulis ini. Apa tuh? Dari Bu Nina, Assalamualaikum Ustaz. Syamsuddin. Iya. Afan yang mau tanya, kenapa sih ada sebutan-sebutan aliran Salafi, Ahlussunnah wal Jamaah, NU, Muhammadiyah, bukankah pedoman hidup kita Al-Quran dan hadis? Oh gitu. Baik. Ahlussunnah wal Jamaah ini bukan ormas ya. Ini perlu dipahami nih. Jadi perlu dipahami antara ormas dan bukan ormas. Ya. Jadi kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu merupakan manhaj, ya, metodologi, ya, metodologi beragama. Metodologi beragama seperti corak A itu disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Diterjemahkan oleh para ulama bahwa yang bercorak Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka, ya, didefinisikan oleh para ulama nih, yang mendefinisikan para ulama. Ahlussunnah wal Jamaah, ingat ini bukan ormas ya. Ahlussunnah wal Jamaah ini bukan organisasi kemasyarakatan, ingat. Satu, ini. Jadi didefinisikan oleh para ulama bahwa yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah ini, nama Ahlussunnah wal Jamaah itu dari mana ya? Ahlussunnah wal Jamaah ini dipahami oleh para ulama dari
redaksi-redaksi teks hadis. Sehingga memunculkanlah terminologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti itu. Kemudian didefinisikan. Jadi gini nih. Misal para ulama berinteraksi dengan Al-Quran, para ulama berinteraksi dengan misal katakan hadis gitu ya. Kemudian ulama ini memahami di situ ada terminologi istilah ya, istilah. Katakan nih, ulama membaca hadis mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin gitu misal. Oh, di situ ada yufaqih, fikih. Nah, maka ada terminologi fikih. Fikih pada waktu Rasulullah belum diterjemahkan fikih adalah bla bla bla, bukan, tetapi prakteknya ada. Maka didefinisikan oleh para ulama ya berdasarkan pemahaman yang telah didapatkan ya, sinambungan sampai kepada pemahaman Rasulullah SAW. Maka fikih adalah ya bla 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 bla, didefinisikan. Seperti itu. Nah, sama halnya ini tadi terminologi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah terminologi yang dimunculkan ya hasil analisa para ulama memahami teks-teks hadis. Nah, kok menemukan ya redaksi apa namanya itu alaikum bisawadil azam gitu kan, nanti misal katakan alaikum bil jamaah, kalian untuk kemudian berjamaah. Nah itu, maka muncullah terminologi jamaah tadi. Nah, pemeluknya disebutkan ahlu ya gitu ya. Alaikum bisunnati, dengan sunnah ya. Kemudian alaikum bil jamaah, akhirnya apa, pemeluknya ahlun. Kemudian tadi Rasul memerintahkan untuk melakukan sunnah itu artinya syariat ya, artinya syariat, bukan sunnah di sini adalah sesuatu yang lawan daripada wajib atau lawan daripada bid'ah, bukan, tetapi segala syariat gitu ya. Jadi ahlu sunnah adalah orang yang memeluk syariat wal jamaah dan dia berkomunitas. Artinya berkomunitas maksudnya apa? Artinya memahami yang dipahami oleh Rasulullah, para sahabat. Nah, seperti itu. Baru kemudian para ulama mendefinisikan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, terminologi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini didefinisikan oleh para ulama. Didefinisikan apa? Didefinisikan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang siapapun itu ya, orang yang kemudian di dalam syariatnya dia kemudian berpegang kepada salah satu 4 madhab ya, madhab Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Imam Ahmad bin Hambal. Jadi ini dikategorikan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang kemudian melakukan syariat dan juga dia memahaminya dengan pemahaman salafus soleh tadi jamaah. Seperti itu. Ya, jadi di dalam bidang syariat atau fikih itu mengikuti salah satu 4 madhab ini. Syafi'i, ya, Hanafi, Maliki, atau Hambali. Salah satu dari yang 4. Mayoritas Indonesia itu Syafi'i. Kenapa Syafi'i? Karena dulu para penyebar agama Islamnya itu berasal dari Yaman, ya, dari Gujarat, dari Mesir gitu. Yang mana di sana itu madhabnya, corak keberagamaannya adalah mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'i. Maka negara Indonesia, masyarakat Indonesia itu dulunya itu paling mayoritas adalah Syafi'i. Hanya ke belakang ini ya, karena banyak para mahasiswa ya, kita ini yang kemudian belajar keluar. Ada yang belajar ke Mesir, ada yang ke Yaman, ada yang ke Sudan, ada yang ke Saudi. Maka ketika pulang kan nggak mungkin. Misal saya belajar di Mesir, pulang kemudian saya mengajarkan pelajaran-pelajaran di Saudi kan nggak mungkin. Wong saya belajarnya itu pelajaran-pelajaran yang di Mesir, kan kayak gitu. Begitu juga yang di Saudi. Dia belajar dengan guru-guru yang coraknya di Saudi. Ya pulang ke Indonesia dia mengajarkan Saudi.
Nah, gitu. Nah, di Saudi mazhabnya apa nih? Oh, mazhabnya Hambali, pulang mengajarkan mazhab Hambali. Di Mesir Syafi'i, pulang mengajarkan mazhab Syafi'i dan seterusnya. Nah, jadi itu hanya belakangan aja kayak gitu, belakangan baru muncul yang seperti itu. Nah, masyarakat kan bingung akhirnya. Loh, kok dulu saya seperti ini, sekarang seperti itu. Nah, itu karena apa? Karena dasarannya belum kuat. Baik ya, jadi balik lagi bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bukan ormas. Bukan ormas. Lah itu nanti NU bagaimana nanti dulu ya. Kemudian yang kedua, di dalam bidang akidah, di dalam bidang akidah, ulama mendefinisikan yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memiliki pemahaman ya, yang telah dihimpun oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, salah satu dari itu. Jadi dalam bidang akidah. Dalam bidang akhlak, itu mengikuti terhadap rujukannya, referensinya adalah Imam Ghazali atau Imam Junaid. Ya, Imam Junaid Al-Baghdadi atau Imam Al-Ghazali. Jadi itu yang didefinisikan oleh para ulama sekarang yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang memeluk agama Islam dengan berafiliasi terhadap salah satu madhab fikih 4, kemudian berafiliasi di dalam bidang akidah terhadap salah satu dari dua corak itu tadi, Abul Hasan Asy'ari atau Maturidi, kemudian di bidang akhlak berafiliasi terhadap akhlak yang diajarkan oleh Imam Ghazali atau Imam Junaid. Itu. Nah, itu baru didefinisikan oleh para ulama kayak gitu, bukan yang mendefinisikan itu orang biasa, bukan, tetapi ulama yang mendefinisikan itu. Ya. Baik ya, jadi itu yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi balik lagi bukan ormas. Jadi bukan ormas nih. Nah, representasi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mungkin macam-macam. NU bisa jadi di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muhammadiyah apa tadi memenuhi kriteria tadi. Ya, yang 3 tadi di dalam bidang fikih salah satu 4, di dalam bidang akidah salah satu 2, di dalam bidang akhlak dari salah satu 2 tadi. Maka dia apapun namanya itu dia sebagai perwujudan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, tinggal dicek saja. Misal nih NU seperti itu enggak? Muhammadiyah seperti itu enggak? Persis seperti itu enggak gitu. Misal lagi Jamiah Tabligh seperti itu enggak? Coba cek aja. Jamiah Tabligh misalnya. Jamiah Tabligh, Jamaah Tabligh, CT ya, Jamaah Tabligh itu mayoritas mereka bermadhab Syafi'i. Coba saja cek ya, karena teman-teman saya juga ada yang Jamaah Tabligh. Orang NU mayoritas Syafi'i. Orang Muhammadiyah, saya bukan orang Muhammadiyah, ya saya menduga orang Muhammadiyah itu Hambali. Nah, itu artikan berarti salah satu dari yang 4. Nah, selagi dia berafiliasi kepada salah satu yang 4, maka dia kategorinya adalah Ahlus Sunnah di dalam satu rumah. Rumah itu ada beberapa kamar. Ya, kamar NU di Indonesia loh ya. Karena di mana di luar itu nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah. Itu nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah. Kenapa di Indonesia ada NU, ada Muhammadiyah? Lah itu adalah ormas, wadah, supaya terorganisir. Karena ada sebuah ya keburukan yang terorganisir itu bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Makanya dibikinlah organisasi. Bapak Ibu misal katakan punya satu ide baik. Jumat gitu kan, masih Jumat. Kalau dilakukan sendirian gitu kan, ada ya preman-preman yang nentang, mudah sekali tuh. Udahlah, wong dia sendirian. Tapi kalau dibikin satu organisasi, wah, ada preman 1-2, pikir-pikir tuh. Seperti itu ya. Maka kebaikan yang terorganisasi itu lebih keburukan yang terorganisasi bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisasi. Maka kebaikan supaya lebih kuat, maka dibikinlah organisasi. Itu. Maka adalah ormas-ormas tadi. Ada ormas NU, ada ormas Muhammadiyah,
ada ormas apalagi dan Persis dan seterusnya. Itu ormas, bukan agama. Ini perlu dipahamin lagi Bapak Ibu. Di Indonesia itu kadang orang salah paham, gagal paham. NU agama, Muhammadiyah agama. Jadi dia bela mati-matian membela NU, bela mati-matian membela Muhammadiyah. Itu ormas. Jadi organisasi kemasyarakatan. Bisa jadi kalau tadi memenuhi kriteria tadi, maka mereka itu merupakan ahlus sunnah wal jamaah. Itu Bapak Ibu. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu tidak harus masuk ke NU, tidak harus masuk ke Muhammadiyah, tidak harus masuk ke organisasi manapun. Ya, selagi dia punya guru, gurunya itu tadi berafiliasi kepada salah satu bidang fikih yang 4 tadi, mazhab 4, kemudian di dalam bidang akidah, teologi itu kepada salah satu yang 2 tadi, kemudian di dalam bidang akhlak tadi minimal ya, walaupun banyak referensinya, minimal itu berafiliasi kepada salah satu yang 2 tadi, maka walaupun perorangan tidak terorganisasi, itu tetap tergolong sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu tidak hanya NU, tidak hanya Muhammadiyah, tidak hanya Persis, tetapi ada orang yang nggak masuk kemana-mana, tapi di ahlus sunnah wal jamaah. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, kemudian sumbernya Al-Quran dan hadis, tidak cukup dengan Al-Quran hadis. Ya, tidak cukup dengan Al-Quran hadis, tapi harus banyak sekali ya. Jadi sumber-sumber hukum di dalam agama Islam itu banyak. Yang disepakati 4, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ya. Jadi Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Jadi Al-Quran dan hadis saja nggak cukup sebagai sumber agama. Harus ada ijma, harus ada qiyas. Kalau nggak ada qiyas, bagaimana Ibu? Bagaimana hukumnya kokain? Di dalam Qurannya nggak ada, di dalam hadisnya nggak ada, nggak bisa. Ya, maka agama nggak bisa relevan kalau kayak gitu. Maka harus ada piranti lain sebagai landasan kita beragama, apa yaitu ijma dan qiyas. Itu yang disepakati oleh para ulama. Adapun yang lainnya itu nanti berbeda pendapat ya. Jadi yang disepakati adalah Al-Quran, kemudian ijma, ya Al-Quran hadis, kemudian ijma dan qiyas. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada yang mengatakan, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Betul, itu betul, tetapi harus ada piranti-piranti lain. Jadi tidak cukup dengan itu. Sudah kayak gitu yang ngajak, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, hanya dengan terjemahan, fatal sekali. Jangan ikut-ikutan yang seperti itu Bapak Ibu. Baik, kiranya jelas ya. Tadi qiyas itu apa? Qiyas itu Ustadz apa? Ya, qiyas itu adalah analogika ya, jadi disamakan. Jadi misal katakan seperti ganja dengan minuman keras ya, khamar, ada persamaannya enggak gitu? Ada persamaannya enggak? Oh ternyata ada. Ganja sama-sama menghilangkan akal, khamar juga sama menghilangkan akal. Oh berarti sebabnya sama. Nah maka nanti bisa menimbulkan hukum yang sama. Jadi ada kesamaan nggak kayak gitu? Maka ditarik hukum, ya disamakan sesuatu yang belum ada teks dalilnya, baik Al-Quran maupun Sunnah, tetapi memiliki sebab yang sama. Nah itu nanti disamakan, namanya qiyas itu disamakan. Seperti itu Ibu. Dan banyak sekali hukum-hukum dari agama Islam ini yang bersumber dari qiyas. Ya. Kalau hukum-hukum yang dan perlu dipahami juga bahwa ayat-ayat tentang hukum itu di dalam Al-Quran itu terbatas, ya, tidak lebih dari 500. Padahal ayat Al-Quran kan ada 6.200 berapa? 36 ya kalau nggak salah ya, 6.236 ayat itu yang berisi tentang hukum itu tidak lebih dari 500 Ibu. Gitu. Selebihnya apa? Selebihnya tentang cerita dan seterusnya. Oh iya, kalau Gitu, ijma itu pendapat para ulama, kesepakatan ya. Nah kalau konsensus, jadi konsensus dari ulama, bukan orang awam ya, bukan orang awam gitu. Jadi kesepakatan. Misal contohnya nih, kalau bukan dalam bidang agama, ada
arsitek ini mau bikin bangunan. Kemudian dipertimbangkan oleh setiap arsitek, kemudian kata arsitek, lah ini nih yang ideal ini. Mereka sepakat. Nah, itu oleh para arsitek. Kalau orang awam kan nggak paham. Nggak bisa nih tentang bangunan, mereka sepakat dah kayak gini aja. Nggak bisa. Nah, begitu juga dalam bidang agama. Jadi, kita semua itu, seluruh manusia itu awam di dalam satu bidang dan awam yang lain begitu. Misal ibu nih, ibu profesinya apa bu? Ibu profesinya apa? Guru. Profesinya guru. Guru bidang apa? Ya. Olahraga. Olahraga berarti ibu nggak awam di dalam bidang olahraga. Tetapi ibu awam di dalam bidang fisika, kimia, kayak gitu. Maka setiap kita itu saling melengkapi. Ya, dokter melengkapi kiai, kiai melengkapi dokter kayak gitu. Nggak ada pertentangan antara dokter dengan kiai, nggak ada. Jadi yang namanya dokter melengkapi kiai, kiai melengkapi dokter. Begitu juga tadi guru olahraga melengkapi guru-guru yang lain. Alhamdulillah. Jelas Ibu ya kiranya ya? Ya, jelas Ustaz. Baik, yang jadi itu Ustaz, baik. kalau yang masalah sering ada penyebutan kaum salaf itu loh. Jadi kayaknya mereka menganggap dirinya beda dengan yang lain gitu loh. Lebih merasa dirinya lebih paham ilmu agama, lebih menjalankan syariatnya tuh lebih apa ya? Lebih betul deh dibanding yang lain gitu loh Ustadz. Itu gimana? Iya, makanya gini, ya baik. Jadi kita di dalam hal apapun, termasuk terlebih-lebih dalam urusan agama, itu kita tidak boleh ada rasa lebih soleh, lebih pintar, Ibu. Walaupun kita sudah benar nih, kita nggak boleh ada rasa paling benar, kayak gitu. Jadi perasaan atau sifat seperti itu harus dihindari. Nah, kalau misal katakan ada orang-orang yang seperti itu, ya maka kita jangan komentarin gitu, jangan komentarin. Sekiranya buruk ya jangan ikut-ikutan seperti itu ya. Jadi salaf itu yang sedang beredar saat ini, tren di Indonesia, salaf gitu ya. Iya. Salaf itu aslinya kan artinya kalau salaf itu artinya terdahulu. Ya, seharusnya orang-orang salafi itu seharusnya ya adalah orang yang memiliki pemahaman-pemahaman seperti pemahaman orang-orang terdahulu. Dia punya guru, nyambung ke sahabat, nyambung ke Rasulullah. Itu seharusnya seperti itu. Tapi mohon maaf, realitanya dilacak secara tradisi keilmuannya itu terputus, gitu ya. Jadi terputus, dilacak, jadi nggak nyambung. Padahal kita di dalam urusan agama, Ibnu Mubarak mengatakan as-sanadu minaddin, bahwa mata rantai keilmuan kita itu harus ada gitu. Kita harus punya guru kita nyambung, punya guru nyambung terus sampai kemana? Kepada para sahabat, kepada Rasulullah SAW. Seperti itu. Nah, itu penting. Sehingga kalau kita punya guru, nah kita nggak akan merasa besar diri. Bong, saya punya guru, saya murid. Seperti itu. Terus gurunya guru lagi. Sehingga dia nggak merasa besar. Bong, saya murid itu apa di depan guru? Kan nggak ada. Nah, maka tidak akan ada rasa bahwa dia lebih pintar, lebih soleh, lebih baik, dan seterusnya. Karena posisinya dia sebagai seorang guru, sebagai seorang murid, mohon maaf. Seperti ya. Maka teman-teman yang ada saat ini, yang kemudian menamakan dirinya sebagai orang-orang salafi, LDII, ya orang-orang salafi, itu mereka perlu dilacak tadi. Ini suara saya ada nggak, Bu? Ada, kedengeran Ustaz.
Ya, seperti itu Ibu. Semoga bisa dipahami ya. Jadi Iya, iya. dan itu muncul baru-baru aja gitu. Jadi kalau yang lama, model lama ya seperti guru-guru kita, kiai kita dulu ya. Kan itu baru saja, baru di abad 12 lah. Paling mentok-mentok itu di abad 2 Hijriah gitu. Lebih baru 200-an tahun bercokol kayak gitu ya. Dan sedang trending di negara kita, sedang trending seperti itu. Tapi insya Allah dengan adanya ormas-ormas yang sudah berusia ratusan tahun gitu ya, ormas-ormas yang berusia ratusan Allah, Indonesia tetap insya Allah bisa stabil lah ya. Adanya Muhammadiyah, adanya Nahdlatul Ulama, insya Allah Indonesia masyarakatnya insya Allah tetap bisa stabil seperti itu. Ustaz, amin. Jazakallah khair Baik Ustaz. Ustaz Anam kayaknya cukup. Ya Kum. Baik, terima kasih Ustaz Samsudin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk kajian kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.